Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, ini saya mempunyai daging tumbuh seperti di hidung, seperti di seperti di dahi, seperti di pipi. Seakan-akan daging ini tumbuh, anggap saja ini semacam tumor seperti itu. Saya tidak minta tetapi hanya memberi contoh. Kemudian di medsos kita sering melihat orang mengupload korban-korban seperti ini, atau mengupload orang yang punya penyakit seperti ini, mukanya yang sudah nggak kelihatan karena tumor, karena semuanya seperti sebesar bola voli tumornya di pipinya, sehingga matanya juga sudah kemakan, tidak kelihatan. Dan kemudian orang-orang berkomentar, kasihan. Semoga banyak orang mengulurkan tangan untuk membantunya. Lepas itu hoak, orang menipu, hanya menjual foto kemudian minta bantuan, memberi rekening bank, entah itu ada nomor HP-nya. Apakah nomor HP dan rekening bank itu berhubungan dengan foto tadi? Atau foto itu sekedar comot kemudian dipasang supaya kalau orang ada yang membantu dia transfer, tetapi yang ditransferi bukan yang sakit, hanya orang yang menipu yang ditransferi, yaitu yang memberikan rekening, yang mengambil foto itu dan dipasang di internet, di Facebook, di Instagram, dan beberapa komentar lagi. Ada kontak HP-nya, ada nomor rekeningnya. Semoga banyak orang membantu. Nah, tetapi yang menarik, lepas itu penipu atau tidak, komentar-komentar itu adalah kasihan. Semoga banyak donatur-donatur membantu. Saya up. Nah, kemudian supaya di up, supaya menyebar, sehingga semakin banyak orang itu menjadi tahu atau viral, dan akhirnya banyak orang membantu. Tetapi saya sendiri tidak mau membantu. Saya sendiri tidak tergerak. Kenapa saudara-saudari itu terjadi? Sudah ada rasa belas kasihan. Sudah muncul rasa kasihan melihat foto itu, melihat tragedi seseorang, melihat kecelakaan mungkin. Tetapi ketika harus menolong, membutuhkan kehendak untuk kasihan dan saya menolong. Tetapi ternyata banyak orang yang berhenti pada kasihan. Dan akhirnya itu hanya perasaan saja, rasa kasihan. Tetapi tidak ada kehendak, tidak sampai pada kehendak untuk menolongnya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus hari ini bertemu dengan orang yang sakit kusta. Dan ketika Yesus melihat orang itu, Yesus tumbuh rasa kasihan. Dia merasa kasihnya muncul, perasaannya. Kemudian orang yang sakit kusta itu minta, apabila engkau mau, pasti engkau bisa menyembuhkan aku, mentahirkan aku. Lalu Yesus mengatakan, aku mau, jadilah engkau tahir. Maka orang kusta itu pun gembira sekali karena disembuhkan oleh Yesus dari kustanya. Dan kemudian Yesus memesan, jangan kamu ceritakan, tetapi kamu menghadap pemimpin imam-imam supaya membuat upacara pentahiran dan kamu bisa masuk dalam komunitas umum, bukan komunitas yang sakit kusta lagi. Saudara-saudari yang terkasih, ada rasa kasihan dalam diri Yesus. Yesus muncul rasa belas kasihan. Dan itu tidak hanya berhenti pada belas kasihan. Aku mau, engkau aku sembuhkan. Sembuhlah engkau. Dan akhirnya orang itu pun sembuh. Jadi perasaan, pikiran itu yang merangkai-rangkai peristiwa atau akal budi akan memunculkan kehendak. Kalau hanya berhenti pada rasa kasihan, dia berarti hanya berhenti kepada rasa empati. Tetapi ketika dituntut untuk
sampai pada kehendak, dia tidak mau berbuat sesuatu. Disitulah orang hanya berhenti pada perasaan, tidak sampai pada tindakan yang nyata karena kehendaknya tidak jalan. Hari ini kita belajar bagaimana Yesus merasa belas kasihan kepada orang yang tidak beruntung, yang sakit kusta, yang disingkirkan. Tetapi dia tidak berhenti saja pada rasa belas kasihan. Perasaan itu tadi sampai turun ke kehendak. Sehingga kalau kehendak jalan, ada drive yang menggerakkan, kemudian berbuat untuk menyembuhkan, berbuat nyata untuk orang itu. Dan disitulah yang dinamakan kasih. Karena letak kasih atau cinta itu tidak hanya kasihan, tetapi lebih daripada omongan, yaitu perbuatan. Cinta lebih ditunjukkan pada perbuatan daripada hanya omong kosong kata-kata, hanya kasihan belaka. Maka banyak orang kalau melihat drakor, drama Korea, mama, itu selalu, aduh kasihan, sampai ikut menangis. Sampai kadang-kadang merasakan, aduh saya tidak mau seperti itu. Tetapi kalau pulang, dia selesai nonton TV, dia maki-maki anaknya, tetangganya. Dia tetap orang yang nyinyir, orang yang selalu ngerasani orang lain. Padahal dia melihat bagaimana bencinya tokoh orang di drakor itu yang mengadu domba, yang ngerasani orang lain. Tetapi setelah selesai, dia juga melakukannya. Tidak sampai pada kehendak. Maka saudara-saudari yang terkasih, suatu saat saya mendampingi retret. Retret itu kadang-kadang pendamping retret mengatakan kalau anak-anak SMP atau SMA, oh kemarin ada 20 orang yang menangis Romo. Kemarin ada 15 orang yang menangis. Seakan-akan kriteria berhasil tidaknya suatu retret adalah menangis air mata. Tetapi ketika orang menangis, kemudian menyesal sudah memperlakukan papa mamanya, orang tuanya dengan seenaknya, begitu pulang, dia kembali lagi memperlakukan seenaknya, tidak menghormati papa mamanya, orang tuanya. Begitu juga kadang retret-retret, misalnya pasangan ME, kemudian juga mungkin retret-retret CFM, itu ketika retret, mereka saling berkasih-kasihan. Mereka merasa, iya ya, saya menyakiti istri saya, suami saya menyakiti pasangan saya akan minta maaf, akan mencium kakinya. Begitu pulang retret, ketemu pasangannya, sudah cemberut, sudah marah, boro-boro mencium kakinya, menyapa saja dengan suara kasar. Padahal ketika retret, dia perasaannya sudah mengatakan, saya menyesal. Saya akan memperlakukan pasangan saya dengan berharga sebagai orang yang berharga. Saya bahkan akan mencium kakinya karena saya sudah banyak menyakitinya. Mungkin kalau pasangannya, suami atau istrinya ikut retret, pada saat itu dicium juga kakinya. Tetapi karena pertobatan itu hanya berhenti pada perasaan, tidak sampai pada kehendak, tidak sampai pada pelaksanaan atau aplikasi. Ketika pulang, menjumpai figur yang sama, yang ingin dia hormati, yang ingin dia cium kakinya, akhirnya gengsi muncul. Mosok saya mencium kaki dia. Dan akhirnya pertobatan hanya berhenti pada perasaan, tidak sampai pada tindakan. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita mencari perasaan kita tumbuhkan perasaan kita, solider kepada orang lain, solider terhadap orang-orang yang sungguh nasibnya tidak seberuntung kita mungkin, solider terhadap mereka yang sedang mendapatkan halangan. Tetapi tidak hanya berhenti pada perasaan solider, tetapi sampai pada kehendak yang menggerakkan kita untuk berbuat sesuatu, membantu, menghibur, mengayomi orang yang sedang
punya masalah dan hambatan itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau ada orang yang sakit, jangan dikasihani dan di-up di dalam Facebook saja, tetapi kita bantu dengan sekuat tenaga kita, dengan mungkin kehendak kita, secara tindakan yang nyata untuk meringankan beban orang itu. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.